wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dapat menjalankan aktivitas sebagaimana biasa. Izinkan kali ini saya berbagi praktik baik pada topik kepemimpinan pembelajaran. Ibu bapak hebat, pertanyaannya, pentingkah kepala satuan pendidikan melakukan kunjung kelas? Ikuti paparan praktik baik yang saya lakukan hingga tuntas. Mobiler yang terdapat di ruang kelas bisa dilihat langsung oleh semua warga satuan pendidikan, apakah dalam kondisi layak pakai atau tidak layak pakai. Namun demikian, proses belajar mengajar tidak hanya bergantung pada ketersediaan mobiler. Namun, kondisi lainnya juga sangat mempengaruhi proses pembelajaran berlangsungnya secara aman, nyaman, dan kondusif, seperti perilaku peserta didik dan tenaga pendidik. Memahami perilaku peserta didik dan tenaga pendidik sangatlah penting bagi kepala satuan pendidikan, sehingga kepala satuan pendidikan dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi dan solusi-solusi dari berbagai tantangan dan kendala yang mungkin saja muncul saat proses pembelajaran. Adapun perilaku peserta didik dan tenaga pendidik yang ingin saya pahami adalah apakah tenaga pendidik membuat aturan atau keyakinan kelas dengan tegas dan penuh empati saat memulai pembelajaran? Apakah dalam membuat aturan atau keyakinan kelas, tenaga pendidik ikut melihat peserta didik? Adakah hubungan komunikasi yang baik antara tenaga pendidik dan peserta didik? Bagaimana perilaku peserta didik di kelas? Dan apakah tenaga pendidik memberikan dukungan penuh kepada peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran? Tindak lanjut dari situasi dan kondisi di SMP Negeri 3 KW 16 serta tantangan-tantangan yang saya uraikan, saya berinisiatif untuk mengunjungi ruang kelas pada saat-saat berlangsungnya proses pembelajaran untuk mengamati perilaku peserta didik dan tenaga pendidik. Agar kunjungan kelas ini dapat terlaksana sesuai dengan harapan, yang pertama saya lakukan adalah menyampaikan kepada semua tenaga pendidik yang ada di satuan pendidikan saya bahwa sangat penting bagi saya untuk melakukan kunjungan kelas agar saya memahami keadaan ruang kelas secara menyeluruh. Menyampaikan informasi ini sangat penting saya lakukan untuk menjaga ruang kelas tetap kondusif jika tiba-tiba saya melakukan kunjung kelas. Selanjutnya, setelah informasi tersampaikan kepada tenaga pendidik, saya mulai melakukan kunjung kelas untuk mengamati ruang kelas dan perilaku peserta didik dan guru. Pada saat kunjung kelas, saya tidak menyiapkan format atau sejenisnya. Hal ini saya lakukan agar kunjung kelas yang saya lakukan tidak terkesan formal. Kunjung kelas biasanya saya lakukan di awal-awal pembelajaran sebelum memulai aktivitas lainnya di ruang kepala satuan pendidikan. Setelah kunjung kelas, saya lakukan apabila ada masalah atau kendala yang harus diselesaikan dengan segera, maka akan segera diselesaikan di saat itu juga. Namun, apabila masalah yang muncul tidak bersifat urgen, maka penyelesaiannya saya tunda hingga berakhirnya jam pembelajaran. Hingga saat ini, kunjungan kelas yang saya lakukan di satuan pendidikan saya sudah menjadi kegiatan yang rutin saya lakukan. Dari rutinitas kunjung kelas yang saya lakukan, berdasarkan observasi tersebut, saya dapat memahami dan memaknai, memastikan proses pembelajaran di ruang kelas berlangsung secara aman, nyaman, dan kondusif. Saya dapat melihat ketersediaan sarana-prasarana ruang kelas secara langsung dan memastikan perilaku peserta didik dan tenaga pendidik, terutama tentang aturan atau keyakinan kelas, hubungan komunikasi, perilaku peserta didik di kelas, dan sejauh mana tenaga pendidik memberikan dukungan kepada peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Meskipun kunjung kelas tanpa melakukan interaksi dengan peserta didik dan tenaga pendidik, namun juga dapat meningkatkan hubungan emosional. Peserta didik dan tenaga pendidik menjadi terbiasa dengan keberadaan saya di sekitar mereka di saat proses pembelajaran. Peserta didik merasa termotivasi dalam mengikuti rangkaian pembelajaran. Mereka merasa diperhatikan, merasa didengar pendapatnya,
merasa diakui keberadaannya, mereka merasa dihargai dan diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat sendiri. Selanjutnya, dari kunjungan kelas yang saya lakukan, dapat memberi ruang dan waktu yang sebesar-besarnya bagi peserta didik dan tenaga pendidik untuk menyampaikan setiap kendala yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran. Ibu Bapak hebat, demikian praktik baik ini saya bagikan, semoga dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada semua tenaga pendidik, terutama kepala satuan pendidikan selaku pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.